dan tidak memudaratkannya. Apakah ini bisa dijadikan dalil bahwa Khalid bin Walid lebih tinggi ketakwaannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya sudah sangka ini pasti akan ditanyakan, tapi saya lupa tadi untuk menjelaskan. Alhamdulillah ditanyakan. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, perbedaan antara wali-wali syaitan dan wali-wali rahman, di situ menjelaskan mengenai salah satu bentuk wali-wali Allah bahwa mereka punya karomah, tetapi tidak semua wali itu punya karomah. Sehingga ada pertanyaan, apakah wali yang punya karomah itu lebih tinggi dari wali yang tidak punya karomah? Sebelum lanjut, apa itu karomah? Ini bentuk karomah Khalid bin Walid. Karomah itu adalah suatu peristiwa adat atau kebiasaan yang di luar kebiasaan manusia. Itu karomah. Contohnya, yaitu Khalid bin Walid diriwayatkan dalam kitab tersebut juga, beliau ketika ingin menggempur satu benteng yang sangat kuat, mereka kalah sudah. Tapi mereka tidak akan buka pintu, tidak akan menyerahkan senjatanya, menyerahkan kepada pasukan Islam yang dipimpin jenderalnya Khalid bin Walid, jenderal yang tidak pernah kalah dalam sejarah manusia. Ini Khalid bin Walid sebelum Islam dan sesudah Islam. Pemimpin mengatakan, kami tidak akan menyerahkan kepada anda semua kekuatan kami, dan kami pasrah kepada anda sebelum anda minum racun yang kami siapkan yang sangat ganas. Anda meyakini Tuhan yang memudaratkan, Allah yang memudaratkan, dan Allah yang memberikan manfaat. Subhanallah. Khalid bin Walid ditantang. Khalid bin Walid ditantang. Dan sifat racun itu apa? Mematikan kalau diminum. Tapi Khalid bin Walid, dia tidak menantang kematian. Memang tidak boleh kita nantang kematian. Artinya begini, kita masuk ke dalam lautan padahal kita nggak bisa berenang, itu nggak boleh. Kita minum makan batu, itu nggak boleh. Itu nantang mati namanya. Kemudian kita nyebrang di tengah jalan sedang ramai lari, mata pejam, nggak boleh. Apalagi sholat tengah jalan, itu orang gila namanya. Itu nggak boleh. Tapi dalam kasus ini Khalid bin Walid tidak menantang kematian, tapi ini justru untuk membenarkan dakwahnya Rasul, dakwah yang dianut selama ini, yang telah korbankan segala-galanya. Maka dia dengan i'timad kepada Allah, ya Allah, Engkau lah yang memberikan mudarat dan manfaat, saya tidak menantang kematian. Ini dilarang asalnya, tapi ini adalah suatu tantangan dari orang kafir untuk menunjukkan kebenaran Islam dan keyakinan dan keimanan Khalid bin Walid. Maka bismillah sama beliau minum klak ternyata tidak mati Khalid bin Walid. Itulah karomah. Dan karomah, ingat, karomah ini tidak datang sewaktu-waktu. Kalau ingin karomah datang, kita panggil karomah, nggak bisa. Karomah itu sekali-kali, nggak bisa didemokan, didemonstrasikan, nggak bisa. Yuk kemari manusia, lihat saya pakai karomah. Itu bukan, itu sihir, itu setan. Karomah datang dari Allah, diberikan kepada hambanya saat hambanya memerlukan. Sehingga karomah itu tidak harus muncul, tidak harus punya. Orang tidak dikatakan wali kalau dia punya karomah, bisa terbang di atas awan, bisa sholat di Mekah setiap hari, bisa makan beling tidak mati, bisa nyebrang jalan dengan merem, bisa nggak dibakar, nggak kebakar. Itu belum tentu wali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau anda melihat seseorang yang bisa terbang di atas udara, di atas air, tidak tenggelam, nggak kebakar di air, jangan tertipu dulu, timbang dulu perbuatannya dengan sunnah. Ada nggak orang itu ngamalin sunnahnya Rasulullah? Bagaimana sholatnya? Bagaimana kumisnya? Apa panjang banget atau dia jangan-jangan terlalu panjang kumisnya, tapi jenggotnya malah nggak dipelihara? Nah, timbang dengan sunnah. Kalau ternyata khilaf dengan sunnah, kata Imam Syafi'i, fa'lam anhu syaitan. Tegas Imam Syafi'i dalam hal ini. Maka ditimbang. Makanya karomah itu nggak bisa diwarisi. Karomah itu nggak ada pelajarannya karomah. Walaupun saya pernah mendatangi beberapa pesantren, pelajaran karomah, ada tulisannya, ada hafalannya, adalah amalnya, itu semua adalah syaitan. Kenapa? Ketika saya ruqyah atau kertasnya orang guling-guling yang mempelajari karomah, berarti bukan karomah, itu syaitan. Karomah nggak ada pelajarannya. Sehingga mereka mengatakan kalau sampai peringkat karomah yang ini sudah bebas segala hal, dosa sudah nggak dianggap oleh Allah dosa, itu tidak. Karomah nggak ada pelajarannya. Karomah hadiah bagi hamba Allah yang soleh jika diperlukan untuk membuktikan kebenaran agama dan dakwahnya, itu karomah. Dan datangnya dari Allah, dia tidak bisa ditransfer, tidak bisa dikirim, tidak bisa dipelajari, nggak bisa diwariskan, nggak bisa didemonstrasikan. Sewaktu-waktu dia datang aja sekali-kali.
Abu Umar bin Khattab punya karomah. Saat berkhutbah tiba-tiba, ya Sarial Jabal, wahai pasukan kalian ke minggir ke gunung, lari ke belakang gunung. Ternyata beliau mengarahkan, tiba-tiba Allah buka hijab di depan matanya, pasukan yang sedang dikirim ke Azerbaijan. Hampir kalah kalau seandainya Umar gak berteriak. Bayangkan dia di Madinah sedang khutbah, suara sampai ke Azerbaijan. Azerbaijan di mana? Sekarang masuk ke bekas negara jajahan Rusia. Sampai di sana. 1 bulan berikutnya ada orang dari tentara yang pulang ke Madinah, lagi ngobrol dengan orang yang ikut khutbahnya Umar bin Khattab, nyambung. Kami nggak tahu kemarin kami hampir kalah. Pasukan kami tiba-tiba hampir kalah, terdesak. Tiba-tiba ada kami mendengar perintah dari Umar bin Khattab supaya kami ngumpet di belakang gunung. Kemudian kami menang. Loh, kapan itu? Beberapa Jumat, beberapa yang lalu. Lah itu kami juga dengar langsung, kami juga heran. Ketika Umar sedang khutbah, tiba-tiba beliau mengeluarkan kalimat tersebut, gak ada sambungannya dengan khutbah. Itu namanya apa? Karomah. Cuma sekali terjadi pada Umar bin Khattab. Gak pernah kedua kali. Gak pernah kedua kali. Karomahnya Safinatul Rasul. Ada seorang sahabat yang dipanggil dengan Safinah, itu artinya kapal, karena ada orang yang sahabatnya Rasul sangat kuat. Sahabat-sahabat dalam safar kecapean, nggak kuat lagi, maka dia gotong semua barang-barang yang begitu banyak, kekuatannya melebihi sekian orang. Maka Rasul mengatakan, anta safinah, engkau adalah kapal. Maka dikenal, beliau lebih senang dipanggil dengan apa? Safinatul Rasul, kapalnya Rasul. Dalam beberapa riwayat, ketika beliau diutus dalam satu pasukan tersesat di jalan, dia tersesat berada di hutan, maka tiba-tiba didatangi seekor rajanya singa, rajanya hutan singa. Dipanggil, nggak sini, saya Rasulnya Rasulullah, tunjukkan di mana teman-teman kami berada sekarang. Maka tiba-tiba begini-begini, geleng-geleng kepala, dia ikutin. Artinya, yuk ikut saya. Maka setelah sampai kira-kira berapa ratus meter, si singa tersebut dia pergi, kemudian Safinatul Rasul berjumpa dengan teman yang lainnya. Itu namanya karomah. Cuma sekali terjadi, nggak berkali-kali. Nah, kembali kepada pertanyaan. Dan orang yang tidak punya karomah, wali itu bukan bukti bahwa dia lebih rendah derajatnya. Makanya dalam banyak kitab diterangkan, kalau kita lihat karomah-karomah yang terjadi pada sahabat tidak sebanyak terjadi pada zaman tabi'in. Di zaman tabi'in dan setelahnya itu banyak sekali karomah yang terjadi. Tidak seperti zaman sahabat. Kenapa? Sahabat tanpa karomah pun siap menumpahkan darah, siap melayangkan nyawanya di jalan Allah. Karena mereka yakin betul dengan janji Allah, bahkan mati dan Allah itu yang dicari, mati syahid. Nah, tapi setelah zaman sahabat ke belakang-belakang, iman kita semakin lemah, maka mereka perlu dikuatkan. Allah menjaga mereka dengan apa? Diturunkan karomah. Ada Pak Yai tiba-tiba ditabrak mobil tapi nggak mati, itu mungkin karomah, mungkin karomah, tapi nggak bisa dipastikan, mungkin jahit, dan itu bagi Allah. Makanya dengan hal ini bukan berarti Khalid bin Walid itu lebih tinggi daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang saat itu Allah memerlukan Khalid bin Walid sebagai seorang panglima yang memimpin pasukannya, menjadi bukti kebenaran dakwahnya Rasul dan dakwah Islam yang dia yakini, yang dia imani, dan olehnya diperjuangkan. Jadi sama sekali tidak ada itu. Dan hikmahnya Rasulullah kenapa terkena, itu menunjukkan kepada kita bahwa Rasul pun seorang manusia.